బడా నేనన్నీ వదిలేస్తున్నాను. ఎన్నిసార్లు అంటారా బి? Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMTTV. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan rezeki yang melimpah ruah dan juga berkah untuk sahabat-sahabat semua. SLMTTV kembali hadir menemani waktu bersantai sahabat dengan alur cerita film-film pilihan. Kali ini SLMTTV menghadirkan sebuah alur cerita dari film yang berjudul James Bond. Ketakutan menyergap keluarga Nani setelah mendengar berita penculikan yang santer terjadi. Terlebih, ayah Nani yang khawatir dengan semua anggota keluarganya bisa menjadi salah satu korban penculikan tersebut. Ayah Nani bahkan terkena serangan jantung ringan saat memikirkan penculikan itu. అదో పిచ్చి మాలోకం. Sementara Nani sendiri malah terjebak di suasana yang menguntungkan dirinya. Ia yang ketakutan karena dikejar anjing malah berhasil menyelamatkan seorang ibu dari penjamretan. Mereka memuji aksi berani yang dilakukan oleh Nani, tapi tidak dengan Nani yang ketakutan ketika melihat pencuri mengancam dirinya. Dubai. Mafia terbesar Dubai terkejut ketika seorang wanita hadir dengan pakaian serba hitam mengacaukan pekerjaannya. Ia bahkan berhasil menghabisi 2 anak buahnya. Dengan cepat, beberapa anak buahnya mulai menodongkan senjata ke arah wanita tersebut. Namun bukan menyingkir, wanita itu malah mengeluarkan senjata dan membangun serangan untuk mereka. Wanita yang mengaku bernama Bullet meninggalkan mayat-mayat tersebut begitu saja. Bullet yang terkenal di Dubai sebagai James Bond wanita banyak berhasil melumpuhkan semua lawannya sesuai dengan misi yang dijalankan bersama anak buahnya yang lain, hingga membuat namanya ditakuti oleh mafia-mafia lain untuk berbuat jahat. Puja sendiri menumpangi mobilnya untuk menuju rumah sakit melihat gambar ibunya yang ada di handphonenya. Ia mengingat saat pertengkaran ayah dan ibunya selagi ia kecil. Ia dibawa oleh ayahnya ke Dubai yang menjalani pekerjaannya sebagai mafia besar di Dubai. Sementara ibunya terpaksa mereka tinggalkan karena tidak menginginkan hidup dalam ketakutan. Hingga akhirnya ia Puja dididik untuk menjadi wanita berani dan dibesarkan dengan kasih sayang sampai ayahnya meninggal dunia dan Puja mendapatkan kabar kalau ibunya menderita penyakit kanker dan harus dirawat di rumah sakit. Dokter yang ia temui mengatakan ibunya bisa bertahan dari sakitnya bila Puja mau memberikan kehidupan yang bahagia untuk ibunya. Puja mengiyakan dan menemui ibunya. Puja memutuskan untuk menemani ibunya dan meminta kepada semua anak buahnya untuk tidak mengganggunya. Namun musuh-musuhnya masih terus mengincar Puja dan ingin menghabisinya. Nani diminta untuk menyiapkan segera proyek yang diinginkan oleh Linggam atasannya dalam waktu 10 hari. Nani mencoba meminta keringanan tapi tetap atasannya meminta mengerjakan dalam waktu 10 hari. Mau tidak mau, Nani tetap mengerjakannya agar bisa mengambil hati atasannya. Puja sendiri mengambil proyek, dan dalam rencananya mobil yang ia kendarai malah mengenai mobil Linggam atasan Nani yang membuat atasan Raka meracau. Karena membawa ibunya di dalam mobilnya, Puja mencoba mengendalikan emosinya dan menyerahkan urusan tersebut kepada anak buahnya. Namun racauannya tidak berhenti hingga membuat mereka menahannya dan mengikatnya di sebuah gudang. Setelah mengetahui kebenaran tentang Puja, ia langsung meminta maaf pada Puja dan memintanya untuk melepaskannya. Puja meminta kakak dan anak buahnya untuk bisa melepaskan Linggam keluar dari tempatnya. Pertunangan Nani dengan seorang gadis menjadi kacau karena di tengah-tengah melakukan upacara adat, tiba-tiba kekacauan timbul dan calon istri Nani sendiri malah ikut dalam berkelahi membuat keluarga Nani ketakutan dan memutuskan untuk tidak meneruskan pernikahan ini
walaupun mereka telah melakukan pertunangan. వీళ్ళు బెదిరిస్తుంటే ఆ దాటికి తట్టుకోలేక Sementara Puja sendiri diminta ibunya untuk segera menikah agar bisa menikmati kebersamaannya dengan suami. Puja terpaksa mengiyakan keinginan ibunya dan membicarakan hal ini kepada kakak dan anak buahnya yang lain. Ia mau menikah dengan pria yang tidak berasal dari anggota mafia manapun. సరే ఎవరినో ఒకరిని సెట్ చేయండి. Kakak dan anak buah yang lain berencana untuk mencarikan pria yang cocok untuk Puja. Kakak mendatangi sebuah lembaga untuk mencarikan suami untuk Puja dan memberikan mereka beberapa syarat, bahkan memberi mereka uang dalam jumlah banyak. Nani berdoa di kuil untuk memohon agar bisa diberikan gadis yang baik dan tahu akan tradisi, hingga ia bisa mengambil hati kedua orang tuanya. Selepas Nani berdoa, ia melihat Puja yang datang bersama ibunya untuk berdoa. Melihat kecantikan dan keanggunan Puja dalam balutan sari membuat Nani langsung jatuh cinta kepadanya. Secara kebetulan, ayah Nani yang sudah membatalkan pernikahan Nani menerima tawaran dari pemilik biro jodoh yang ditunjuk kakak untuk mencari jodoh Puja. Namun, saat ayah Nani melihat senjata terselip di saku celana Puja, mereka membatalkan niat mereka walaupun uang yang diberikan pemilik biro jodoh tersebut sangatlah besar. Musuh Puja pun mengetahui keberadaan Puja yang kembali ke Hyderabad, mulai menyusun rencana untuk mencarinya. Sementara Nani yang benar-benar jatuh cinta pada Puja mulai mencari alamat gadis tersebut di biro jodoh. Kepala biro jodoh yang tahu Puja adalah mafia besar mencoba menutupinya dan mengiyakan permintaan Nani sambil memberikan alamatnya, terlebih Nani pun memberikannya uang untuk jasanya. గనులు లాంటి కనులు కన్నులేమో కానీ Pernikahan Nani dan Puja telah terjadi. Nani yang begitu mencintai Puja merasa bahagia mendapatkan Puja menjadi istrinya. Namun tidak dengan Puja. Ia merasa kesal dengan semua perlakuan yang diberikan oleh Nani sebagai suaminya. Puja merasa sangat marah kepada kakak dan anak buahnya yang tidak mengatakan syarat yang ia ajukan kepada mereka. Kakak beralasan mereka tidak mendapatkan jodoh seperti yang disebutkan oleh Puja sebelumnya. Resepsi pernikahan Puja dan Nani pun dilakukan di sebuah hotel mewah. Namun, Linggam yang tidak termasuk dalam tamu VIP merasa kesal dan mengajukan protes pada Nani. Melihat hal itu, Nani mencoba menenangkannya. Namun Linggam terkejut ketika melihat Puja adalah istri Nani. Linggam ditikam oleh Puja untuk tetap menjaga rahasianya sebagai mafia besar. చేసావో వాళ్ళని ఇంప్రెస్ చేయాలి. Karena ketakutannya, Linggam langsung menaikkan jabatan Nani di kantornya. Nani merasa kesal dan kecewa karena tiba-tiba Puja tidak ingin tidur dengannya dan memilih tidur terpisah dengannya. Puja dicoba dinasihati oleh bibinya untuk tidak terlalu keras terhadap Nani yang merupakan suami baik dan juga lembut. Nani juga merasa bersalah semalam telah mengikuti keinginan Puja untuk tidak tidur dalam satu kamar hingga tiba-tiba ia merasa bahagia ketika Puja menelponnya dan ingin bertemu dengannya sore ini. Di kesempatan itu, ia ingin meminta maaf pada Puja. Sebagai persiapan, ia membelikan bunga untuk istrinya berharap bisa memperbaiki hubungannya. Kali ini kelompok Puja diserang oleh musuhnya Bada yang telah mengetahui kediamannya. Mereka mencoba menembaki Puja, tapi dengan lincah Puja bisa menghindari mereka bahkan melumpuhkan mereka dengan cepat. Namun ia sama sekali tidak mengetahui kalau aksinya dilihat langsung oleh Nani yang langsung merasa lemas dan juga kesal. Nani yang merasa kesal memilih untuk menenangkan diri sebelum kembali ke kediamannya. Namun, ia takut untuk membicarakan yang telah ia ketahui. Sementara Puja yang ditemui di kamar malah memberikan kejutan dokumen rumah untuk mereka tinggali bersama. Puja mengatakan kalau ini adalah kejutan yang ingin ia berikan sore tadi. ఏంటి ఆలోచిస్తున్నావు? నీ డ్రీమ్ నెరవేరింది కదా? Bada yang tahu anak buahnya gagal berencana untuk kembali ke India dan menemui langsung Puja. Nani menceritakan tentang Puja pada rekan kerjanya, namun di tengah perjalanan mobil mereka mengalami kempes ban dan membuat Nani menumpang pada mobil yang melintas, tapi ia tidak menyangka kalau mobil tersebut adalah milik Paman Jogulamba, wanita yang pernah gagal menikah dengannya. Ia dibawa ke markasnya dan memintanya untuk tetap menikahi Jogulamba keponakannya.
Dan saat ayah Jogolamba datang, mereka sudah berhasil melarikan diri. Nani berencana kembali ke desanya dan menceritakan pada orang tuanya, tapi ia terkejut ketika melihat Puja sudah ada di rumahnya. Di rumah itu, Puja diajarkan untuk bisa mengikuti tradisi mereka oleh Bibi Nani, hingga ia dinilai baik oleh semua anggota keluarga Nani. టెలిఫోన్ డైరెక్టరీ చూసి టెలిఫోన్ డైరెక్టరీతో చెప్పకపోవడం ఏంటమ్మా మనోడికి అంతా Bada telah sampai di Hyderabad dan langsung menemui Biku Marte, kakaknya yang gagal menghancurkan Puja. Bada langsung mengajaknya untuk cepat menghabisi Puja, tapi Biku Marte melarangnya karena ia tahu kekuatan Puja tidak bisa mereka kalahkan. Bada tidak menurutinya. Ia merencanakan penyerangan terhadap Puja dimanapun ia berada. Puja yang tahu Bada tidak ada di Dubai merasa khawatir. Ia akan melukai suaminya. Hingga ia memberikan pengawal pribadi pada Nani agar terlindung. Namun terkadang Nani merasa risih dengan kehadiran pengawal-pengawal itu. Sementara ibu Puja tiba-tiba mengatakan ia ingin sekali memiliki seorang cucu. Puja yang ingin membahagiakan ibunya pun mendekati suaminya sendiri agar mau menemaninya tidur. Kekhawatiran Puja pun terjadi. Anak buah Bada yang telah tiba di Hyderabad berhasil menemukan mereka yang tengah berbelanja di pusat perbelanjaan. Tapi Puja bergerak cepat tanpa meninggalkan suara, melumpuhkan mereka dan memasukkannya ke ruang ganti untuk menghilangkan kecurigaan. Puja tanpa terasa diam-diam telah mencintai suaminya Nani. Setelah 1 tahun menjalani pernikahan bersamanya, terlebih saat melihat foto-foto yang dikumpulkan Nani di dalam satu album. Nani yang masih bingung menempuh jalan seperti apa memilih menghabiskan malamnya di klub malam. Namun, tanpa sengaja ia bertemu dengan Bada. Mereka berbincang sambil menikmati minuman mereka. Di tengah obrolan mereka, tiba-tiba seorang laki-laki yang mabuk meracau di hadapan mereka menceritakan tentang rumah tangganya. Puja memeriksakan dirinya ke dokter kandungan yang mengatakan bahwa ia tengah hamil. Hal itu membuat Puja sangat bahagia dan langsung memberitahukannya kepada ibunya. Dengan sangat gembira, ibunya mengingatkan putrinya untuk memberitahu Nani suaminya. Puja mengambil keputusan untuk memberitahu di rumah secara langsung, bukan melalui telepon, dengan harapan Nani menerimanya dengan penuh kebahagiaan. Sesampainya di rumah, Puja langsung mendapatkan laporan tentang Nani yang ingin melarikan diri dengan teman-temannya. Dan di saat bersamaan, juga ibu Puja dinyatakan hilang. Puja yang kalut langsung memerintahkan anak buahnya untuk mencari ibunya, hingga ia mendapatkan kabar dari rumah sakit kalau ibunya dirawat di rumah sakit. Di dalam ruangan itu, ibunya bercerita ia diselamatkan oleh Nani saat mengalami sesak napas dan membawanya ke rumah sakit. Nani membatalkan untuk pergi dari Puja dan melihat Nani seorang diri, Puja memberanikan diri untuk menemuinya. Nani yang sudah tidak bisa lagi mengendalikan emosinya, langsung mengatakan hal yang telah ia pendam dan ketahui tentang istrinya. Puja yang mendengar itu langsung meminta maaf dan mencoba menjelaskan semuanya. Tapi Nani yang sudah terlanjur marah tidak memberikannya kesempatan untuk bisa menjelaskan semuanya, bahkan tentang kehamilannya. Hingga satu kesempatan diberikan untuk Nani agar Puja menjelaskan semuanya. Nani mendengarkan semua alasannya yang hanya ingin membahagiakan ibunya di sisa umurnya. Tapi ia sudah terlanjur jatuh cinta pada Nani dan belum sempat ia mengucapkan dirinya hamil, Nani pergi meninggalkannya karena ia tidak ingin memiliki seorang istri yang merupakan penjahat besar seperti dirinya. Di sisi lain, Bada malah berhasil menangkap Nani dan menahannya. Mengetahui Nani ditahan, dengan cepat Puja datang dan meminta Bada melepaskan Nani suaminya. Ia berjanji akan memberikan kedudukannya di Dubai dan juga India, tapi Bada tidak ingin melihat Puja begitu saja mati tanpa tersiksa, hingga ia memukulinya dan dengan sengaja menendang perut Puja. Nani dengan segala kekuatannya langsung mencegah Bada untuk menyakiti istri dan juga anak yang ada di dalam kandungannya. Ia membawa Puja dan dengan kepintarannya ia melawan anak buah Bada demi melindungi istrinya.
Kini Nani dan Puja bekerja sama untuk melumpuhkan anak buah Bada yang semakin banyak berdatangan. Tapi mereka bisa kembali ditangkap oleh anak buah Bada dan menahan mereka. Bada meminta Nani untuk pergi meninggalkan Puja. Tapi dengan keras hati, Nani mengatakan ia tidak akan meninggalkan istrinya dan anak yang ada di dalam kandungan Puja. Hingga tanpa sengaja ia melawan dan menembakkan senjata yang menodong ke dirinya ke arah bahan bakar, hingga menyebabkan Bada terbakar. 1 tahun kemudian, Puja yang telah berhasil melahirkan seorang anak perempuan menambah kebahagiaan pada keluarga mereka. Tapi, tanpa Puja ketahui, kini Nani berubah menjadi seorang mafia besar menggantikan Puja. Film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita dari film yang berjudul James Bond. Semua orang pasti memiliki masa lalu dalam hidupnya. Namun bukan berarti masa lalu tersebut bisa mempengaruhi masa depan seseorang. Karena setiap orang berhak untuk menentukan masa depannya sendiri. Oleh sebab itu, jangan pernah menilai seseorang melalui masa lalunya. Karena setiap orang bisa berubah dan setiap orang bisa menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Mudah-mudahan sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Sampai berjumpa kembali di alur cerita film-film selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir dan ingat untuk selalu dukung SLMT TV dengan cara klik like, comment, share, dan juga subscribe. Jangan lupa jaga kesehatan sahabat, sampai berjumpa kembali dan wassalamualaikum.